Perkenalkan, saya Naila Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Great Communication Skill dimulai dari bagaimana Anda meramu sebuah bahasa-bahasa. Yang pertama, kita bahas mengenai pesan yang kita sampaikan. Presiden kulit hitam pertama di Amerika, Barack Hussein Obama. Dia menyampaikan pesan sebuah perubahan. Pesan itu berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai cara berkomunikasi yang efektif. Great Communication Skill dimulai dari bagaimana Anda meramu sebuah bahasa-bahasa yang mempunyai kekuatan. Yang kedua adalah bagaimana Anda meramu bahasa tubuh Anda. Yang ketiga adalah bagaimana Anda memvisualisasikan itu semua, merekap itu semua dalam satu kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita telaah satu persatu. Dalam communication skill, ada 3 hal penting yang semoga Anda bisa kuasai dengan baik. Yang pertama adalah pesan yang Anda sampaikan. Yang kedua adalah tentang vokal. Bagaimana agar vokal Anda terdengar dari yang paling depan sampai dengan yang paling belakang. Dan yang ketiga adalah visual. Bagaimana Anda menggunakan bahasa tubuh Anda. Jika ketiga ini bisa Anda ramu dengan baik, itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa untuk Anda. Baik, yang pertama kita bahas mengenai pesan yang kita sampaikan. Teman-teman sekalian, pesan yang kita sampaikan akan sangat berpengaruh kepada apa yang ditangkap oleh penerima pesan. Salah satu hal yang luar biasa ditunjukkan oleh Martin Luther King. Kalau Anda lihat di videonya, video sebuah pidato yang luar biasa yang dikenang sampai sekarang dengan judul I Have a Dream. Pesan yang ingin ia sampaikan adalah semua orang kulit hitam waktu itu di Amerika punya aspirasi yang sama, punya keinginan yang sama untuk segera maju mendapatkan hak-hak mereka untuk sama dengan orang yang berkulit putih. Jadi, dia berpidato dengan luar biasa sekali dan dikenang sampai sekarang dengan judul I Have a Dream. Atau mungkin Anda masih ingat contoh orang terulung dari Amerika yang sekarang telah menjadi mantan Presiden Amerika, Barack Hussein Obama. Dia menyampaikan pesan sebuah perubahan. Pesan itu berulang-ulang ia sampaikan di seluruh warga Amerika. Sehingga pada akhirnya ia menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Sebuah terobosan baru yang out of the box, yang luar biasa sekali, yang mungkin orang mengatakan dulu sesuatu yang tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Dan bisa ia lakukan karena pesannya nyampe ke semua orang. Amerika Serikat saat itu tengah mengalami kehancuran ekonomi dan dia datang menawarkan sesuatu yang baru. Pesan yang ia sampaikan kena. Dan yang kedua adalah vokal Anda. Tentang vokal ini penting karena vokal ini merupakan warna dari apa yang ingin Anda sampaikan. Suara sangat penting untuk dikuasai karena itu mewakili mempresentasikan dari apa yang ada di dalam benak kita. Suara sangat penting sehingga dimanapun Anda berada, Anda harus bersuara dengan penuh kemantapan. Anda bersuara tidak harus lantang dan berteriak-teriak sebagainya. Tidak. Tapi bahwa suara Anda menunjukkan bahwa Anda punya pesan yang luar biasa untuk disampaikan. Anda terdengar dari yang paling depan sampai dengan yang paling belakang. Kira-kira demikian. Nah, menguasai suara ini perlu latihan. Nah, banyak orang yang tidak cukup pede untuk memberikan kesempatan kepada dirinya
ataupun peluang untuk dirinya untuk melatih kemampuan berkomunikasi seperti ini. Misalnya adalah suara. Contoh, ketika seorang leader memberikan pengarahan dengan suara yang sangat kecil. Ketika dia bersuara kecil, maka antusias, semangat tidak akan sampai untuk menggerakkan orang. Dia berbicara dengan mic di depan, padahal sudah dengan mic masih saja kurang terdengar sampai dengan di belakang. Jadi sekali lagi, kalau tadi kita berbicara tentang pesan yang disampaikan, kalau tidak didukung dengan suara yang mantap, suara yang penuh dengan kewibawaan, dengan penekanan yang tepat pada potongan-potongan kalimatnya, maka kurang greget rasanya. Maka apa yang disampaikan tidak akan mengena. Selanjutnya, kita berbicara mengenai visual. Visual tentunya adalah apa yang nampak dari diri kita. Nah, visual akan memperlihatkan kepada kita sebuah pesan yang sebenarnya, bahwa kita harus banyak berlatih menggunakan tangan misalnya, kita harus banyak berlatih menyesuaikan apa yang kita pakai, menyesuaikan raut wajah kita di waktu-waktu yang tertentu. Contoh, pada saat kita penuh kesenangan, keriangan yang disebabkan dari sebuah target yang tercapai, maka tampillah sebagai orang yang riang. Jangan kemudian di saat semua orang yang bergembira, kita malah memberikan suatu bahasa tubuh yang kurang berkenan. Jadi, tampillah Anda dengan paket yang utuh, sebagai seseorang yang tahu bagaimana memvisualisasikan apa yang Anda miliki ini. Baik itu pakaian, tangan, wajah, pandangan mata, dan sebagainya dengan tepat. Jadi visual ya, raut wajah misalnya. Jangan cemberut. Tetaplah memperlihatkan antusias, semangat. Jadi ketika Anda maju dalam suatu pertemuan misalnya, Anda duduk pun ada visual yang menyatakan bahwa Anda punya pesan yang baik, Anda punya pesan perubahan, pesan positif yang ingin Anda sampaikan. Cara duduk Anda jangan loyo, jangan menunduk. Contoh lain, katakanlah berdiri Anda pada suatu podium, menampakkan bahwa Anda penuh dengan kepercayaan diri. Jadi, jangan tampil dengan ketidakpercayaan diri. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenai cara berkomunikasi yang efektif. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat diaplikasikan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dari saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.